Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Segala puji mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai pada saat ini Allah masih memberikan kita nikmat sehingga kita bisa melanjutkan kegiatan kita, yakni menuntut ilmu. Selanjutnya mari kita sampaikan salawat beserta salam kepada junjungan alam Nabiullah Nabi Muhammad SAW, kepada seluruh keluarga dan kerabatnya, sahabat-sahabatnya, dan seluruh umat yang senantiasa mengikuti sunnahnya hingga yaumil akhir nanti. Semoga kita semua menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai mata pelajaran akhlak, yakni menggunakan kitab Al-Akhlaqu lil Banat. Jadi pada kesempatan ini kita akan membahas materi pada poin 4. Sebelumnya mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah senantiasa merahmati dan meridhoi kita dan memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa'alami, dan ketahuilah, annal fatata, sesungguhnya seorang pemudi atau seorang perempuan, la takunu mu'tabaratan bainan nas, tidak seorang perempuan atau seorang pemuda atau pemudi tidak akan pernah dianggap di antara seluruh manusia, di antara manusia tidak akan pernah dikenal, tidak akan dianggap atau tidak dilihat oleh oleh manusia. Bijamali wajhiha, dengan cantik atau dengan kecantikan wajahnya. Wa bikasrati thiyabiha, dan pakaiannya yang banyak. Wa huliyiha, dan perhiasannya yang banyak. Walakinna, akan tetapi seorang anak perempuan atau seorang pemuda atau pemudi itu dilihat oleh manusia bi akhlaqiha, dengan akhlaknya, sejauh mana akhlaknya, wa husni tarbiyatiha, dan pendidikannya. Jadi seorang perempuan atau seorang pemuda atau pemudi tidak akan dinilai dari cantiknya wajahnya, banyak pakaiannya atau perhiasannya, akan tetapi dia akan dilihat sejauh mana akhlaknya dan pendidikannya. Wa madza yufidul jamalu, dan tidaklah bermanfaat atau berfaedah sebuah kecantikan ma'a khubthin nafsi wa su'il akhlaqi, jika dibarengi dengan buruknya perilaku dan buruknya akhlak. Wa qad qila, dan telah dikatakan, jamalul wajhi, kecantikan wajah, ma'a qubhin nafsi, jika dibarengi atau jika diikuti dengan buruknya perilaku, kaqindilin ala qabril majusi, seperti perumpamaannya seperti sebuah lampu yang berada di atas kuburnya orang majusi. Jadi tidak bermanfaat walaupun kuburnya orang-orang kafir atau orang-orang majusi itu yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala diterangi dengan lampu yang sangat terang sekalipun, maka dia tidak akan pernah dengan cahaya lampu itu tidak akan bisa
menjauhkan dia dari siksa api neraka atau siksaan kubur. Seperti itulah perumpamaan jika seorang perempuan itu kendati pun memiliki wajah yang cantik, pakaian yang bagus, perhiasan yang banyak, akan tetapi jika semua itu tidak dibarengi dengan akhlak yang mulia, maka semua itu tidak bermanfaat. Jadi tidak ada gunanya. Wa ayyu faidatin fi kasratil huliyyi wasyabi ma'a su'il adabi. Jadi semua itu tidak bermanfaat atau tidak memiliki faedah atau tidak memiliki nilai walaupun kita memiliki banyak perhiasan dan baju-baju atau pakaian yang bagus, maka semua itu jika dibarengi dengan adab yang buruk, maka semua tidak memiliki manfaat. Qala syairu, seorang penyair berkata, la tanzurunna li aswabin ala ahadin, janganlah engkau melihat dari pakaian seseorang. In rumta ta'rifuhu fanzur ilal adabi, jika kamu ingin mengenalnya maka lihatlah adabnya. Fal'udu law lam tafuh minhu rawaihuhu, jika kayu gaharu tidak semerbak baunya. Jadi kayu gaharu itu kayu yang memiliki bau yang sangat harum, aroma yang sangat wangi. Lam yafriqin nasu bainal 'udi wal hatabi, tidaklah orang bisa membedakan antara gaharu dan kayu-kayu yang lain. Jadi semua itu tidak bermanfaat. Baik itu pakaian kita yang bagus, perhiasan yang banyak, wajah yang cantik, jika tidak dibarengi dengan akhlak yang terpuji, maka kecantikan wajah itu tidak memiliki nilai, tidak memiliki arti. Bagusnya pakaian kita juga tidak memiliki arti. Juga banyaknya perhiasan kita tidak memiliki manfaat bagi diri kita jika kita semua tidak memiliki akhlak yang terpuji. Wa kadzalikal ulumu wal ma'arifu, maka demikian pula dengan ilmu dan pengetahuan, la tanfa'u ma'a su'il akhlaqi. Jadi la tanfa'u tidak akan pernah bermanfaat, tidak akan memiliki manfaat ma'a su'il akhlaqi jika dibarengi dengan su'il akhlaqi. Orang yang memiliki ilmu ataupun pengetahuan itu memiliki adab yang tercela. Jadi letak bermanfaatnya ilmu atau pengetahuan itu manakala seseorang ataupun seorang perempuan ataupun seorang laki-laki memiliki akhlak yang mulia. Jadi ilmu itu akan secara otomatis akan bermanfaat bagi hidup kita dan kehidupan orang lain di sekitar kita. Akan tetapi sebaliknya, jika kita memiliki ilmu akan tetapi kita tidak memiliki akhlak yang terpuji, maka ilmu yang kita miliki tidak memiliki nilai apa-apa, tidak bermanfaat bagi diri kita maupun bagi orang lain di sekitar kita. Wa fil hadisi, dalam sebuah hadis disebutkan, inna asyaddan nasi azaban, sesungguhnya azab yang sangat pedih bagi manusia yaumal qiyamati, pada hari kiamat nanti, alimun lam yanfa'hu Allahu bi'ilmihi. Jadi dia memiliki ilmu akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki manfaat daripada ilmu tersebut. Wal fatatu al muta'allimatu idza taghayyarat akhlaquha. Wal fatatu, dan seorang pemudi atau seorang perempuan
al-muta'allimatu yang memiliki pendidikan atau terdidik, idza taghayyarat akhlaquha, akan tetapi akhlaknya berubah. Jadi dengan dia belajar di sekolah ataupun menjadi mahasiswa di kampus misalnya, jadi tidak bermanfaat kegiatan yang dia lakukan, sekolah yang dia lakukan ataupun kuliah yang dia lakukan, manakala memiliki akhlak yang tercela. Wa fasadat siratuha, dan perjalanan hidupnya menjadi rusak. Yakrahuhan nasu, maka dia akan dibenci oleh manusia, aktsara minal jahilati, bahkan lebih dibenci daripada orang-orang yang bodoh. Jadi ketika orang yang memiliki ilmu akan tetapi tidak memiliki akhlak yang mulia, dia dibenci oleh manusia, oleh seluruh manusia, bahkan lebih dibenci daripada orang-orang yang bodoh. Li'annaha, karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang memiliki ilmu akan tetapi tidak memiliki akhlak. Qad ta'allamat, mereka telah belajar, walakinnaha, akan tetapi ma'alimta bi'ilmiha, apa yang dia pelajari dari ilmunya tidak memiliki manfaat bagi dirinya. Falaisa indaha ayyu uzrin fi dzalika, maka sebenarnya mereka telah belajar tentang ilmu, akan tetapi dari ilmu yang mereka pelajari, mereka tidak mendapatkan manfaat sedikit pun dari ilmu yang mereka pelajari. Na'udzubillah. Maka dari itu kita harus sangat hati-hati sekali dengan akhlak ini. Kita harus memperhatikan sekali akhlak ini. Manakala kita sudah belajar tentang ilmu agama, ilmu dan sebagainya dalam sekolah ataupun di pesantren, akan tetapi jika ilmu yang kita pelajari itu tidak dibarengi dengan akhlak kita, perilaku kita, tutur sapa kita dengan akhlak yang mulia, maka semua itu sia-sia, tidak memiliki manfaat sedikit pun apa yang telah kita pelajari. Maka dari itu sangat penting sekali kita memperhatikan adab ataupun akhlak kita. Karena sesungguhnya seperti yang sudah disampaikan pada kesempatan yang lalu, akhlak ini merupakan sesuatu yang sangat penting, perkara pokok yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan kita beragama. Jadi bahkan Rasulullah SAW sekalipun diutus kepada kita semua, yakni dalam rangka menyempurnakan akhlak manusia. Liutammima makarimal akhlak. Jadi Rasulullah itu diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Begitu pentingnya akhlak ini harus kita perhatikan. Baiklah teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cukup sampai di sini pembahasan yang kita laksanakan, materi yang kita bahas pada kesempatan ini. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat dan kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.